Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang tugas lifespan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang ditampu oleh Ibu Dr. Dian Novita Siswanti, SPSI MPSI Psikolog, dan Ibu Tri Wahyuni, SPSI MPD. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan teman-teman, saya Fahmi Mauliadi dengan NIM 230701501019. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar, kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan saya, mulai dari masa prenatal atau masa dalam kandungan, masa bayi 0-2 tahun, masa kanak-kanak awal 2-6 tahun, dan masa kanak-kanak tengah hingga akhir atau 6-12 tahun. Yang pertama itu ada masa prenatal. Masa prenatal terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap germinal. Tahap germinal merupakan masa perkembangan prenatal yang terjadi selama 2 minggu. Tahap ini dimulai sejak terjadinya pembuahan dan bersatunya spermatozoa dengan ovum atau sel telur. Pada masa ini, ibu saya belum mengetahui kalau sebenarnya ia sedang hamil. Kemudian tahap kedua yaitu tahap embrionik. Tahap ini merupakan tahap kedua dan terjadinya sekitar 2-8 minggu setelah pembuahan. Selama periode embrionik, angka pembelahan sel meningkat, sistem pembentuk terbentuk, dan organ-organ pun muncul. Yang ketiga yaitu tahap fetal. Tahap ini merupakan periode perkembangan prakelahiran yang berlangsung selama akhir 2 bulan atau 8 minggu setelah pembuahan hingga akhir periode atau kurang lebih 7 bulan. Pada tahap ini, saat usia kandungan 3 bulan, ibu saya mual-mual, dan pada saat usia kandungannya 5 bulan, berat badan ibu saya terus bertambah. Kemudian saat saya lahir pada tanggal 22 April 2005, tepatnya di Kabupaten Bembana, Kecamatan Poliang. Alhamdulillah saya lahir normal dengan berat badan 3 kg. Kemudian tahap kedua yaitu masa bayi 0-2 tahun. Pada usia 1-4 bulan, saya sering melakukan gerakan refleks seperti menggenggam. Di usia ini juga, tepatnya 3 bulan, seperti yang dapat kita lihat pada foto, saya juga mulai tengkurap. Kemudian yang kedua, pada usia 1 tahun, saya sudah mengeluarkan kata-kata untuk diucapkan. Pada usia ini juga, saya mulai bisa berjalan sendiri. Kemudian pada usia 1,5 tahun, saya bisa berlari dan bermain. Pada usia ini, saya sangat aktif dan sering merepotkan ibu saya. Semua tahap ini sesuai dengan teori tahap pertama dari John Piaget, yaitu tahap sensori motor. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak awal. Menurut teori Piaget, pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Dan seperti pada foto, pada usia saya 2-4 tahun, saya sering bermain, dan kata ibu saya selalu membayangkan menjadi pahlawan. Pada usia 5 tahun, saya dimasukkan ke salah satu TK di daerah saya. Ibu saya mengatakan saya anak yang aktif di sana. Dan karena menurut guru TK saya sudah layak untuk melanjutkan pengetahuan, maka pada saat usia kurang lebih 6 tahun, saya memulai jenjang SD. Kemudian yang terakhir yaitu kanak-kanak tengah hingga akhir. Menurut teori Piaget,
anak pada usia ini sudah mampu berpikir rasional dan melakukan aktivitas logis tertentu, walaupun masih terbatas pada objek konkret dalam situasi konkret. Pada saat masuk SD, saya belajar menulis dan membaca dengan benar. Saya memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga selalu mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Di usia 8-10 tahun, saya mulai menerapkan etika yang baik serta membedakan yang baik dan buruk. Pada usia kanak-kanak akhir juga, saya tekun belajar dan tamat SD sebagai salah satu siswa berprestasi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.